Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari materi saya yang berjudul Manajemen Strategis pada Organisasi Pendidikan. Pada materi ini, yaitu manajemen strategis pada organisasi pendidikan, saya mendapatkan rujukan dari beberapa buku. Yang pertama, Lynch Richard 2015, Strategic Management. Yang kedua, dari Yunus Edi 2016, Manajemen Strategis. Yang ketiga, dari Kemendikbud 2015, Manajemen Berbasis Sekolah. Sebelum saya memaparkan hasil dari materi saya, tidak lupa yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Syamsul Hadi, MPD, MED. Selaku penyaji, perkenalkan nama saya Ageng Zakwan Tuba dari kelas B Pendidikan Dasar 2020. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan yang pertama adalah untuk mengetahui manajemen strategis dalam pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik manajemen strategis organisasi pendidikan. Yang ketiga, agar mengetahui manfaat manajemen strategis organisasi pendidikan. Yang keempat, agar mengetahui proses manajemen strategis organisasi pendidikan. Selanjutnya, pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian manajemen strategis organisasi pendidikan. Yang kedua, karakteristik manajemen strategis organisasi pendidikan. Yang ketiga, manfaat manajemen strategis dalam organisasi pendidikan. Yang keempat, proses manajemen strategis organisasi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis terbentuk dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konteks manajemen strategi diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.
Pengertian manajemen strategis lainnya, manajemen strategis adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen strategi juga sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan. Kemdikbud 2015. Manajemen strategis menurut ahli. Dikutip dari Lynch 2015, manajemen strategis merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan yang dibuat oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mempunyai prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Pembahasan yang kedua, karakteristik manajemen strategis pendidikan. Yang pertama, manajemen strategis bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategis bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategis merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya yang tersedia. Karakteristik manajemen strategis pendidikan yang kedua yaitu manajemen strategis diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi. Hasil rumusan rencana ini biasanya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana organisasi secara hierarkis, yakni rencana strategis, rencana operasional, program, dan kegiatan.
Rencana strategis berorientasi ke masa depan, misal 10 tahun ke atas. Visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis. Hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, mengenai karakteristik manajemen strategi. Saat ini, electronic commerce atau biasa disebut e-commerce telah menjadi alat penting dalam manajemen strategis. E-commerce meminimalisir pengeluaran serta waktu, bahkan jarak dan ruang, untuk menjalankan kegiatan dalam pendidikan, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih baik, efisiensi, perbaikan produk, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Pembahasan ketiga, manfaat manajemen strategi pendidikan. Pada manfaat manajemen strategi pendidikan ini, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat finansial dan manfaat non-finansial. Untuk manfaat finansial, penelitian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam profitabilitas dibandingkan dengan organisasi lain yang tanpa perencanaan yang sistematis. Organisasi dan perusahaan yang menggunakan manajemen strategis menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat non-finansial. Apa itu manfaat non-finansial? Yaitu meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas pegawai, mengurangi keengganan untuk berubah, dan hubungan yang lebih baik antara kinerja dan penghargaan. Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah dan dapat memperbaiki kepercayaan atas strategi bisnis saat ini. Selanjutnya, pembahasan keempat. Pembahasan keempat yaitu proses manajemen strategi dalam organisasi pendidikan. Pada proses manajemen strategi dalam organisasi pendidikan terdapat 3 proses. Proses yang pertama adalah
formulasi strategi. Yang kedua adalah implementasi strategi. Dan yang ketiga, evaluasi strategi. Yang pertama, formulasi strategi. Formulasi strategi adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi dalam pendidikan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, serta menghubungkan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi dari internalnya pada kemampuan manajer memotivasi pegawai. Proses yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Apa itu evaluasi strategi? Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. 3 aktivitas strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja, serta mengambil tindakan yang kooperatif. Baiklah, sampailah kita pada penutup. Pada slide penutup terakhir ini terdapat kesimpulan. Kesimpulan ini dari materi kita yaitu tentang manajemen strategis pada organisasi pendidikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, manajemen strategis adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, manajemen strategi memiliki manfaat finansial dan non-finansial. Yang ketiga, proses manajemen strategi terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.
itu tadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, pembahasan demi pembahasan sudah kita lewati dan akhirnya sampai pada penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Syamsul Hadi MPD MED selaku dosen mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya pada materi ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.